Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 hari ini akan melakukan presentasi mata kuliah Biologi Sel. Dosen pengampu Ibu Haslinda Yasti Agustin, Sarjana Sains Magister Pendidikan. Dengan anggota kelompok 1 Kosidana Mustafa Fauziah, 2 Nur Asikin, 3 Rosa Amelia, 4 Sefira Royhanah. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah sistem endomembran, retikulum endoplasma, dan segregasi protein. Terdapat 4 poin yang akan kita pelajari di dalam sistem endomembran, retikulum endoplasma, dan segregasi protein. Poin 1, komponen penyusun sistem endomembran yang akan dijelaskan oleh saudari Sefira Royhanah. Poin 2, struktur retikulum endoplasma yang akan dijelaskan oleh saudari Nur Asikin, saya sendiri. Poin 3, fungsi retikulum endoplasma yang akan dijelaskan oleh saudari Rosa Amelia. Poin 4, proses segregasi protein yang akan dijelaskan oleh saudari Kosidana Mustafa Fauziah. Perkenalkan, nama saya Sefira Royhanah, nomor absen 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endomembran. Sistem endomembran adalah himpunan membran yang membentuk unit fungsional dan perkembangan tunggal, baik yang terhubung bersama-sama secara langsung atau bertukar materi melalui transportasi vesikel. Sistem endomembran terdiri dari membran yang berbeda, yang tersuspensi dalam sitoplasma dan sel eukariotik yang melaksanakan berbagai tugas dalam sel. Tugas-tugas ini termasuk sintesis protein dan transport protein tersebut ke dalam membran dan organel atau keluar dari sel. Metabolisme dan pergerakan lipid serta detoksifikasi racun. Sistem endomembran sel eukariotik terdiri dari retikulum endoplasma, kompleks Golgi, endosom, dan lisosom, tetapi bukan peroksisom. Berikut adalah organ penyusun sistem endomembran. Yang pertama yakni retikulum endoplasma adalah jaringan berkelanjutan dari kantung pipih, tubulus, dan vesikula terkait yang membentang di seluruh sitoplasma sel eukariotik. Meski namanya terdengar hebat, sebenarnya cukup deskriptif. Endoplasma berarti di dalam sitoplasma, dan retikulum adalah kata lain yang berarti jaringan. Yang kedua yakni kompleks Golgi, adalah rangkaian sisternae yang dibatasi membran pipih. Kantung berbentuk cakram yang ditumpuk bersama serangkaian sisternae tersebut disebut tumpukan Golgi dan dapat divisualisasikan dengan mikroskop elektron. Yang ketiga yakni endosom. Endosom adalah kumpulan organel penyortir intraseluler dalam sel eukariotik. Dan yang terakhir yakni lisosom. Lisosom adalah organel sel berupa kantong terkait membran yang berisi enzim hidrolitik yang berfungsi untuk mengontrol pencernaan intraseluler dalam berbagai kondisi. Bentuk lisosom agak bulat dibatasi oleh sistem membran tunggal dengan diameter sekitar 1,5 mikron dan letak lisosom berada di dekat badan Golgi. Struktur retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau RE merupakan jejaring membran yang sedemikian ekstensif sehingga menyusun lebih dari separuh total membran dalam banyak sel eukariot. Atau kata lain, kata endoplasma memiliki arti di dalam sitoplasma. Sedangkan kata retikulum adalah kata lain untuk jaring kecil. Retikulum endoplasma atau RE apabila diamati berupa lembaran yang berlipat-lipat, mengelilingi suatu ruangan yang disebut lumen atau sisterna yang berbentuk labirin. Jika diamati lebih teliti, RE terdiri dari tubulus-tubulus, vesikel, dan kantong-kantong pipih yang menempati ruangan sitoplasma. RE terdiri dari 2 bentuk, yaitu RE kasar dan RE halus. RE kasar atau REK disebut demikian karena pada permukaan membran luarnya ditempeli oleh ribosom.
Kedua adalah RE halus atau REH. Disebut demikian karena permukaan luarnya tidak ditempeli oleh ribosom. Keduanya berbeda dalam bentuk dan susunannya. REK merupakan tumpukan kantong-kantong pipih yang disebut sisterna, sedangkan REH merupakan anyaman saluran-saluran halus. Jika dilihat sitoplasma secara menyeluruh, REK dan REH jelas dapat dibedakan, bukan hanya pada dilekati atau tidaknya oleh ribosom, tapi juga pada susunan sitoplasma tersebut. REK tampak berupa saluran panjang berjajar melengkung teratur, sedangkan REH berupa pembuluh atau gelembung yang tidak teratur. Dalam banyak hal, mereka bekerja sama dalam melakukan aktivitas sel. Jika sel-sel dihomogenkan untuk disentrifugasi, RE jadi terpotong-potong, lalu membrannya bertemu di tempat potongan sehingga terbentuk bola-bola kecil, disebut mikrosom. Kalau dianalisa secara kimia, ternyata REK bersifat basofil, sedangkan REH bersifat asidofil karena tidak dilekati oleh asam nukleat, jadi dia basa. Fungsi retikulum endoplasma. Fungsi utama retikulum endoplasma: A. Mengubah protein yang disintesis oleh ribosom untuk mengubahnya melalui kompleks Golgi dan kemudian dikeluarkan dari sel. B. Mendukung sintesis protein dan mengalihkan materi genetik antara inti sel dan sitoplasma. C. Bekerja sebagai alat transportasi untuk zat yang terkandung dalam sel-sel ini. D. Berfungsi menjadi kalsium yang kemudian dikeluarkan dari retikulum endoplasma dan diarahkan ke sitosol. E. Berfungsi untuk menjadi sarana transportasi molekul-molekul dan juga bagian dari sel yang satu ke bagian sel yang lainnya. F. Mensintesis lemak serta juga kolesterol yang terjadi di hati. Fungsinya ini hanya dapat diberikan oleh retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma kasar. G. RE berperan untuk mendukung sintesis protein dan juga untuk menyalurkan bahan genetika yang berada di antara inti sel dengan sitoplasma. Fungsi khusus retikulum endoplasma. 1. Sintesis lipid. Enzim-enzim pada RE halus penting dalam sintesis lipid termasuk minyak fosfolipid dan steroid. Steroid yang dihasilkan oleh RE halus dalam sel hewan antara lain adalah hormon seks, vertebrata, dan berbagai hormon steroid yang dikreasikan oleh kelenjar adrenal. 2. Detoksifikasi. Selain enzim sintesis lipid, retikulum endoplasma juga mengandung enzim yang mendetoksifikasi obat dan metabolit yang tidak larut dalam udara. Enzim yang berperan dalam detoksifikasi adalah sitokrom P450. Keberadaan enzim ini menyebabkan obat yang tidak larut dalam udara menjadi larut dan udara melalui sejumlah proses kimia sehingga mereka dapat dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Fungsi khusus retikulum endoplasma. 3. Menghasilkan ceramid. Membran retikulum endoplasma menghasilkan ceramid yang diangkut ke peralatan Golgi sebagai bahan baku untuk sintesis glifolipid. 4. Pabrik membran sel. RE kasar tumbuh dengan cara menambahkan protein membran yang fosfolipid ke dalam membrannya sendiri. RE kasar juga menambah fosfolipid membrannya sendiri. Enzim-enzim yang ada dalam membran NE merakit fosfolipid dari prekursor dalam sitosol. Membran RE mengembangkan dan ditransfer dalam bentuk vesikel transport ke komponen-komponen lain sistem endomembran. Perkenalkan, nama saya Qasidah Mustafa Fauzia, nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sekresi protein. Pemindahan protein ada yang melibatkan RE, ada yang tidak. Protein untuk sekresi untuk organela tertentu misalnya lisosom, membran sel, membran RE dan AG. Pemindahannya melibatkan RE. Protein yang disintesis pada ribosom sitoplasma diangkat ke inti mitokondria, kloroplas, dan peroksisom. Pemindahannya tidak melibatkan RE tetapi langsung menembus membran masing-masing organela. Protein yang pemindahannya melibatkan RE digolongkan atas yang pertama, protein transmembran.
Protein ini tidak dilepas ke lumen Re tetapi tertanam pada membran. Yang kedua, protein yang larut dalam air dilepas ke dalam lumen. Protein transmembran digunakan untuk membran plasma dan membran organela. Sedangkan protein yang digunakan untuk lumen organela lain atau dilepas keluar sel. Protein yang memindahannya melibatkan Re, sintesisnya belum lengkap. Jadi, masih harus disempurnakan dalam Re dan Ag. Pemindahan ini disebut pemindahan kontranslasi. Protein untuk mitokondria, kloroplas, inti, dan peroksisom tanpa perlu penyempurnaan karena sintesisnya sudah lengkap. Pemindahannya pun disebut dengan pemindahan posttranslasi. Protein dapat dipindahkan ke Re selama sintesis ribosom yang terikat membran atau pemindahan kontranslasi atau setelah pemindahan telah diselesaikan pada ribosom bebas di sitosol atau disebut juga sebagai pemindahan posttranslasi. Dalam sel mamalia, sebagian besar protein memasuki Re secara kontranslasi. Langkah pertama dari pemindahan kontranslasi adalah asosiasi ribosom dengan Re. Ribosom ditargetkan untuk diikat ke membran Re dengan urutan asam amino dari rantai polipeptida yang sedang disintesis. Ribosom bebas dan ribosom terikat membran secara fungsional tidak bisa dibedakan. Dan semua sintesis protein dimulai pada ribosom bebas yang ada di sitosol. Ribosom bergerak di dalam sintesis protein yang diperuntukkan untuk sekresi yang kemudian ditargetkan ke Re oleh sinyal sequence. Sinyal sequence ini adalah rentetan pendek dari asam amino hidrofobik yang biasanya membelah dari rantai polipeptida selama transfer ke lumen Re. Terima kasih atas waktu dan perhatian dari teman-teman semua. Apabila ada salah kata dan pengucapan, kami dari kelompok 3 memohon maaf, dan apabila ada pertanyaan maupun sanggahan terkait presentasi dari kelompok kami bisa dilanjutkan di forum diskusi. Saya Nur Asikin selaku moderator, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.